Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang caring dan implementasi caring dalam interaksi akademik ya. Mungkin ada yang tahu apa yang disebut dengan caring. Kalian kemarin sudah belajar ya tentang falsafah, di mana ada berbagai pengertian di situ yang disampaikan oleh para ilmuwan tentang caring. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan caring? Ada? Baik, kita mulai dulu. Jadi, caring bisa diimplementasikan ya ke beberapa hal, karena masih bersifat juga umum ya. Yang pertama tentu kita caring pada diri sendiri, atau self-care, self-love. Jadi kita berupaya untuk mencintai diri sendiri, kemudian kita memberikan ruang perhatian kepada diri kita sendiri. Itu termasuk dari caring pada diri sendiri. Gitu. Kita peduli, oh mungkin saya lagi nggak nyaman dengan diri saya, gitu ya. Kemudian saya tidak merasa nyaman di zona ini. Kemudian apa yang harus saya lakukan jika terjadi hal yang seperti itu? Gitu. Kita harus paham, kita harus mengerti. Kemudian caring pada hubungan guru dan siswa itu dinamakan adalah academic caring. Jadi harus ada timbal balik memang dari baik dari guru ke siswa maupun dari siswa ke guru gitu ya, di dalam lingkup universitas, di dalam lingkup pendidikan. Nah, itu adalah yang dinamakan academic caring. Nah, caring sendiri adalah sebuah perasaan yang penuh perhatian, kemudian dia ada compassion dan penuh cinta. Jadi yang dirasakan oleh dua pihak ya. Jadi kita memberikan perhatian, memberikan cinta. Misalnya ketika kalian ada masalah, misalnya dalam suatu pembelajaran, terus kemudian kalian ketemu dengan PA misalnya, kemudian kalian menceritakan masalahnya. Nah, itu adalah bentuk dari caring-nya PA kepada kalian ketika misalnya PA itu bersedia mendengarkan, berikan masukan seperti itu ya. Kemudian cinta itu masalah jiwa dan hati, jadi bukan secara physically. Oh, jadi ketika misalnya ketemu misalnya, kemudian eh, apa ada rasa perhatian. Ketika kita perhatian pada seseorang atau ketika seorang itu perhatian kepada kita, kita kan pasti paham ya. Oh, ternyata ini orangnya perhatian deh sama saya gitu. Bisa merasakan. Jadi makanya caring ini disebut secara hati ya, ada ikatan gitu. Jadi bukan hanya sekedar fisik ketemu. Oh oke, hari ini saya ketemu dengan PA, terus kemudian setelah ketemu ya sudah gitu. Tapi secara pertemuan itu tidak ada ikatan rasa cinta, rasa perhatian, itu juga belum bisa dinamakan caring. Jadi harus ada empatinya di dalam sebuah caring itu. Kemudian only soul know what love is. Jadi ya itu tadi saya bilang bahwa sebenarnya kita paham, kita tahu, kita bisa merasakan bahwa oh dosen saya itu sayang kok sama saya gitu. Oh dosen saya itu mengerti yang apa yang saya rasakan gitu. Jadi ketika misalnya kalian ada masalah ya berarti jangan ragu gitu ya untuk mengkontak PA masing-masing dan ya agar untuk saling mengerti, saling memahami sebenarnya yang dipermasalahkan apa yang mengganggu pikiran apa sehingga nanti proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga akan baik pula. Caring is the part of love. Jadi tadi saya sudah sampaikan itu ya bahwa itu adalah
hati yang bisa merasakan, ada empati, ada rasa sayang, ada rasa cinta di dalam setiap caring tadi. Oke, sebenarnya ada di mana sih letak jiwa manusia gitu ya. Nah, di dalam sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita ada di otak ya, dan di otak kita itu ada beberapa beberapa bagian yang akan mengatur gitu ya tentang berbagai hal di dalam, termasuk dalam psikologis kita gitu. Nah, bagian-bagian otak itu ternyata dia ada di frontal atau bagian depan ya. Kemudian ada juga di talamus di sini ya. Kemudian di hipotalamus ada hipocampus, kemudian amigdala di sini juga karena dia mengatur emosi ya. Kemudian ada di olfactory bulbs juga. Nah, sebenarnya secara neuroscience otak pikiran itu menyatu ya secara ilmu pengetahuan gitu ya. Makanya kalau di dalam jiwa ada namanya psikobiologi gitu. Jadi hubungan antara secara biologis antara psikologis dengan biologi gitu. Nah, dalam penemuan mutakhir neuroscience semakin membuktikan bahwa bagian tertentu otak bertanggung jawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan manusia. Nah, kecerdasan matematika dan bahasa itu berpusat di otak kiri, meskipun untuk matematika itu tidak terpusat secara tegas di otak kiri. Jadi ya sudah dibuat atau sudah ada dari sana bahwa untuk kemahiran dalam berbahasa itu berada di otak kiri itu. Kemudian kecerdasan kinestetik sebagaimana dimiliki oleh dahi berpusat di daerah motorik korteks cerebri atau di bagian dari korteks itu bagian kulit ya, bagian luar gitu. Nah, kecerdasan intrapersonal atau antarpersonal ditata pada sistem limbik tadi yang di otak tadi, karena di sistem limbik ini tadi kita akan limbik itu akan mengatur sistem emosi ya yang dihubungkan dengan lobus prefrontal maupun temporal. Temporal itu bagian samping gitu. Nah, jadi memang ya ada hubungannya di antara misalnya tadi, oh kenapa kok ada mood, ada rasa sayang, ada rasa cinta ya karena di dalam sistem otak tadi kita memang sudah ada yang mengatur itu gitu. Nah, secara etimologi neuroscience adalah ilmu neural atau neuroscience yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau saraf saraf dengan pendekatan multidisiplin. Nah, secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf tersebut, gitu ya. Jadi, ya kalau kita belajar saraf, itu namanya neuroscience gitu. Ilmu yang tentang saraf itu namanya neuro. Neuro itu artinya saraf, kan science itu artinya ilmu. Jadi ilmu bersarafan. Dengan dasar ini, neuroscience disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Jadi baik secara saraf pusat maupun saraf tulang belakang itu dinamakan dengan neuroscience yang mengatur baik itu secara kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, kemudian caring dalam sistem perspektif neuroscience itu sendiri yaitu dapat menyebabkan peningkatan kesehatan fisik ya. Kemudian yang kedua dapat merespons stres imunologisnya dapat berkurang.
Jadi kalau misalnya kita mendapatkan caring, yang terjadi adalah ini, kita memberikan cinta ya, itu membentuk kesejahteraan yang mendalam. Kemudian unsur penting dalam sebuah interaksi memiliki sifat yang welas asih karena tadi kita berdasar dari cinta, dari rasa sayang, dari caring itu sendiri, itu kan, sehingga harapannya nanti akan ada peningkatan emosi yang positif juga. Kita miliki rasa. Coba kalau kalian peduli, sayang sama orang lain, ya caring, bahkan sama diri sendiri, itu juga ya kita kadang perlu itu. Kenapa sih kok bunuh diri itu banyak dilakukan? Karena pada kenyataannya kadang seseorang itu nggak paham tentang dirinya, kemudian mereka tidak paham apa yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri gitu ya, sehingga kita lalai, kita abai hal-hal yang dirasa itu menyakiti diri kita. Kadang kita nggak peduli, kita nggak ngeh bahwa oh itu ternyata sudah menyakiti diri kita sendiri gitu. Nah, ada baiknya ya itu tadi kita apa namanya, kita pahami diri kita ketika misalnya kita memang sudah tidak mampu untuk berdiri lagi atau sudah tidak mampu untuk ada rasa sudahlah kayaknya nggak berharga misalnya seperti itu, kita paham bahwa oke, I'm not okay right now gitu, aku nggak baik-baik saja dalam saat ini gitu, sehingga ada baiknya kalian juga datang ke orang yang tepat gitu ya. Orang yang tepat itu artinya apa ya? Misalnya kalau kalian merasa bahwa oh temanku itu kalau tak ceritain kok belum tentu mampu, belum memberiku kenyamanan misalnya gitu. Boleh datang ke PA, atau kalau misalnya PA memang menurut kalian juga belum mampu, boleh untuk datang ke psikolog. Untuk datang ke psikolog bukan berarti kalian tidak sayang diri kalian atau menganggap bahwa kalian adalah pasien dengan gangguan jiwa, tidak ya. Tapi itu tadi kita harus ada apa, awareness, self awareness bahwa I'm not okay gitu. Nah, sehingga ketika misalnya caring apa itu ditingkatkan, maka terjadi hal-hal yang positif, pikiran emosinya meningkat, kemudian kesehatan fisikmu juga akan meningkat, kemudian stres imun juga tentu akan menurun dan membentuk kesejahteraan yang mendalam, karena secara psikologis kalian juga lebih baik. Nah, fokus utama caring adalah body, mind, and spirit. Jadi, di mana nanti akan berkombin, akan membentuk sebuah healing. Ya, di dalam body kita melihat adanya how we take care of our bodies. Secara fisik bagaimana? Kemudian what we put into our bodies ya. Jadi kesehatan fisik itu seperti apa? Jadi tidak menutup kemungkinan ketika seseorang itu ada gangguan secara fisik, pasti dia juga akan terganggu ya secara psikologisnya, seperti itu. Kemudian mind itu terdiri dari apa? Tak. Jadi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang cenderung menyakiti diri sendiri misalnya, atau overthinking ya kalau zaman sekarang bilangnya gitu ya. Nah, hal-hal itu ternyata juga membawa pengaruh gitu. Kemudian words, kata-kata itu juga sangat berpengaruh. Misalnya ketika misalnya kalian kebentok sama sesuatu, aku nggak bisa, mungkin kata-kata seperti itu, maka di otak itu sistemnya akan berbeda. Oh, nggak bisa ya, akan menjadi tidak bisa beneran gitu. Nah, ketika seperti itu ya diubah tadi ya. Kita ya tadi kita harus perhatian, kita harus self awareness gitu. Kemudian what we see and hear. Jadi hati-hati sekali dengan misalnya kalian bercanda gitu ya, tapi kelewat batas gitu ya. Sehingga kadang nggak sadar bahwa kita menyakiti orang yang kita ajak bicara. Attitude
attitude itu adalah sebuah perilaku ya, di mana yang mengikuti norma gitu ya. Misalnya kalau dalam bahasa enaknya sih ya perilaku perilaku, eee, yang bisa diterima oleh norma dan nilai adat yang ada di situ. Kemudian spirit itu ada obedience, hope ya, harapan, kemudian relationship with God itu jelas ya ada. Gimana kok ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Ya ada sih gitu. Kalau begitu secara spirit bagaimana? Apakah dia tidak ada spirit? Pasti ada juga gitu. Tetapi dia akan meletakkan sebuah kekuatan yang lebih besar itu di mana gitu. Ada yang misalnya orang Jepang gitu. Orang Jepang itu kan dia Shinto ya agamanya. Nah, secara spirit ada beberapa orang Jepang itu yang tidak percaya akan adanya agama, adanya Tuhan, tapi dia percaya bahwa kekuatan alam itu memiliki kekuatan yang dahsyat untuk kehidupan manusia gitu. Ya, berarti itu adalah spiritnya. Itu di situ gitu. Kemudian faith, kepercayaan tadi, dan humility, kemanusiaannya ya. Kemudian bagian otak yang mempengaruhi caring itu yang pertama ada diencephalon, di mana dia menghubungkan cerebrum dengan struktur otak bagian bawah, dan struktur utamanya meliputi talamus, hipotalamus, dan sistem limbik. Di mana sistem limbik tadi kita mengatur tentang emosi, kemudian talamus mengintegrasikan semua masukan sensorik kecuali bau dalam perjalanannya ke korteks ya. Korteks tadi bagian luar. Nah, talamus juga memiliki beberapa keterlibatan dengan emosi dan suasana hati. Jadi kalau lagi nggak mood, nah talamus di sini juga akan berpengaruh. Kemudian hipotalamus mengatur lobus anterior dan posterior dari kelenjar pituitari dan menggunakan kendali atas sistem saraf otonom serta mengatur nafsu makan dan suhu. Maka ketika mood kita turun, kadang seringkali kita aku nggak nafsu makan gitu ya. Nah, ternyata ada hubungannya dari talamus dan hipotalamus. Kemudian yang terakhir adalah sistem limbik. Sistem limbik ini terdiri dari struktur kortikal dan subkortikal yang ditempatkan di medial pada saluran serat yang menghubungkan satu sama lain dengan hipotalamus. Struktur ini termasuk hippocampus, mamai, amigdala, saluran penciuman, hipotalamus, gyrus circulate, septum pellucidum, talamus, dan formix. Nah, seperti yang sudah saya utarakan berkali-kali tadi, bahwa sistem limbik ini mengatur emosi, maka disebutlah dengan dia emotional brain, yang dikaitkan dengan kekuatan dan kecemasan, kemarahan dan agresi, cinta, kegembiraan, dan harapan, serta seksualitas serta perilaku sosial. Jadi, pusat emosinya kalian itu secara mau itu senang, mau itu sedih, diatur sama apa? Diatur sama sistem limbik ini. Gitu. Nah, mekanisme caring sendiri dalam proses healing atau neuroteologi itu yang pertama adalah interaksi spiritual, yaitu adanya berdoa, cinta, kasih sayang, dan harapan ya. Makanya tak jarang ketika misalnya kita terbentur sama sesuatu masalah, pasti yang ditanyakan adalah apa? Dukungan sosial, dukungan keluarga, itu ada atau tidak? Artinya apa? Ketika misalnya dukungan itu ada, ketika sebuah cinta itu hadir gitu ya. Nah, itu akan memperkuat tadi body, mind, and spirit gitu. Kemudian dia akan mengaktifkan prefrontal cortex di dalam sistem otak tadi yang sudah kita pelajari ya. Kemudian dia akan merilis dopamin, di mana dopamin itu adalah senyawa yang semakin banyak maka kita akan semakin senang gitu ceritanya gitu ya. Kemudian ada apa? Rasa puas dan senang karena dopaminnya kan banyak ya yang keluar ya. Semakin puas, semakin senang. Nah, ini akan mengaktifasi dari limbik ya, limbik diaktifasi, amigdala juga diaktifasi. Nah, emosi negatif itu akan tertekan atau turun gitu. Kemudian dia akan menstimulasi para saraf parasimpatik ya, karena yang bekerja untuk yang
cepet-cepet gitu-gitu kan yang parasimpatis ya. Nah, hal ini akan menyebabkan apa? Oh, rileks dianya, lebih nyaman ya, kemudian lebih rileks, lebih posisi tubuh itu dan otak itu lebih terkondusi gitu ya. Terus kemudian ada aktivasi hipotalamus, kemudian dia akan menekan kortisol. Nah, kortisol itu adalah rasa sakit atau rasa nyeri. Kalau cirinya, kalau kalian stres, pasti di dalam ada rasa tidak nyaman, ada rasa kok aku sakit ya gitu. Kok mungkin misalnya ya ada kata-kata apa gitu ya dari temen gitu dan itu tidak membuat kita senang gitu. Nah, kok kata-katanya sakit ya, menyakitkan ya gitu ya. Terus kita membuat stres, maka kortisol kita itu lagi naik, kemudian dopaminnya itu kita turun. Nah, sama ketika rilis dopamin atau artinya dopaminnya banyak, maka secara otomatis kortisol itu turun sehingga stres dapat berkurang. Maka seperti itulah mekanisme caring dan healing. Nah, ini adalah sebuah proses ya, di mana caring healing process is connected with the high energy of the universe. Jadi kalian sebagai seorang perawat, jangan meremehkan dengan sebuah caring ya. Dimulailah dengan caring pada diri sendiri. Kalian self-awareness, belajar tentang kesadaran diri. Sebenarnya saya seperti apa? Saya nyaman dengan bagian yang bagaimana gitu ya. Jadi bisa lebih paham. Nah, nurse itu menggunakan uses curative factor. Masih ingat punyanya siapa dari curative factor? Ayo, tuh. Ya, kemudian dia bikin karitas proses, kemudian terciptalah sebuah care atau love. Nah, curative factor itu ada apa saja? Itu teorinya siapa? Ada yang tahu mungkin? Ya, benar ya. Itu adalah teorinya Jane Watson, ya, di mana dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan, yaitu biofisikal, kebutuhan makan, cairan, eliminasi, gitu ya. Kemudian kebutuhan psikofikal, ada aktivitas istirahat serta seksual. Kemudian psikososial, ada berprestasi, berorganisasi, ya. Kemudian ada juga kebutuhan interpersonal dan intrapersonal atau aktualisasi diri. Nah, itu. Nah, kemudian dia dari karatif itu akan berkembang menjadi karitas ya, ada karitas proses gitu. Dan bentuklah sebuah cinta. Nah, di sini kita berikan kepada passion. Kemudian sebenarnya banyak ya untuk yang teori tentang caring. Misalnya transpersonal caring relationship. Jadi antar orang atau antar personal gitu. Antara perawat dengan pasien kalau di sini dilihat. Nah, di sini yang caring kan adalah body, mind, and soul-nya gitu. Jadi nggak cuma satu aja. Kemudian authentic relationship, ada caring moment occasion gitu ya. Nah, kemudian dari sini, dari passion ini terbentuklah sebuah forgiveness atau rasa sayang, rasa memaafkan ya. Kemudian ada compassion, ada cinta. Nah, kemudian di nurse juga dia meriliskan rasa memaafkan, compassion, cinta sehingga terbentuklah healing environment sehingga terciptalah sebuah kedamaian dalam diri manusia gitu. Jadi secara umum seperti itu untuk sebuah proses dari healing environment. Nah, bentuk perilaku caring dalam berbagai hubungan. Nah, konteks secara implementasi caring tadi kita secara caring pada diri sendiri dan hubungan guru dan siswa. Pentingnya self-care, self-love. Untuk yang self-care, define as responding one's own needs to grow, helping oneself grow, and actualize one's possibility. Jadi, kita
mendefinisikan bahwa kita memerlukan sesuatu hal untuk berkembang. Kita tahu, oh tadi kita kenali diri kita, oh saya lebih nyaman untuk di bidang ini. Kembangkan gitu ya. Kemudian bantu dirimu sendiri tuh untuk berkembang. Jadi jangan terkungkung gitu ya. Bantu dirimu sendiri untuk berkembang dan aktualisasikan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian, berbeda dengan self-complacency, that often accompanies egocentricity. Jadi kalau yang self-complacency itu dia lebih egosentris, lebih egois. Tetapi kalau self-care itu tidak, atau caring pada diri sendiri itu enggak. Dia ketika kamu melakukan ada rasa senang, ada rasa ayem, ada rasa ikhlas, ada rasa cinta di dalam situ. Tapi kalau egois itu berbeda. Kalau egois itu ada rasa keangkuhan ya di dalam situ. Pasti kalian bisa merasakan, bisa membedakan lah antara self-caring dengan egocentricity gitu. This involving initiating and maintaining behavior that promote health living and well-being gitu. Kemudian ada self care di mana di situ ada self awareness, kesadaran diri, dan self esteem ada menghargai diri sendiri. Kita itu perlu menghargai diri sendiri gitu ya. Kemudian yang terjadi apa? A healthy lifestyle. Makan bergizi, olahraga, kemudian rekreasi, menghindari pola tidak sehat. Tapi tidak selalu dikit-dikit healing gitu ya. Kita tahu tadi kita belajar bahwa untuk mencapai sebuah healing itu harus ada apa sih? Harus ada harus ada cinta, ada compassion ya di dalam situ gitu. Tapi bukan berarti bahwa ada effort sedikit terus kita langsung healing, ada effort sedikit healing. Enggak apa-apa Bu, ini kan healing, enggak apa-apa ini kan healing gitu. Jadi kita harus pelajari dulu sampai seberapa sih sebenarnya tubuh kita atau diri kita itu memerlukan reward gitu ya. Kemudian mind, body, and therapist. Contohnya adalah kita dengan meditasi, yoga, serta terapi musik. Itu adalah contoh-contoh yang bisa dilakukan ya. Meditasi, kalau kalian ingin meditasi bisa dengan misalnya terapi Benson, itu juga dia menggunakan mindfulness ya. Kemudian reflection on practice, menulis sebuah journal atau diary itu juga cukup mampu untuk mengurangi stres ya. Kemudian a framework of reflective journal to engage its meaningful reflection, student must bring special skill to the process. Jadi untuk mengetahui arti refleksi diri, kalian itu perlu beberapa skill. Tadi berulang kali saya mengatakan adalah self awareness atau kesadaran diri, kenali diri kita sendiri, kemudian deskripsikan apa sih sebenarnya yang kalian rasa saat ini gitu ya. Kemudian critical analysis, apa masalahnya itu di mana, seperti apa, apakah bagaimana dengan jalan keluarnya, disintesis, dan kemudian setelah sudah dilakukan, oh kayaknya saya mengambil mekanisme coping yang seperti ini gitu. Nah, kemudian dievaluasi. Using the framework is especially helpful to the beginner who is establishing the process of reflecting. Jadi, framework ini atau alur ini sangat efektif untuk para mahasiswa atau kalian yang masih beginner atau pemula gitu ya. Jadi untuk melihat proses dari refleksi itu harus seperti apa sih? Apa yang harus saya lakukan sih? Bagaimana sih masalah itu? Kemudian kira-kira apa yang dapat dilakukan di dalam masalah tersebut gitu. The framework listed below includes suggestions from several different model of reflection. Jadi kita bisa melihat atau mendengarkan beberapa suggestion atau beberapa saran ya, walaupun memiliki refleksi model yang berbeda and be further developed by the individual practitioner. Setiap individu memiliki
keunikan sendiri-sendiri. Pastikan bahwa setiap individu adalah individu yang unik sehingga mereka akan mengimprove by themselves gitu. Jadi mereka akan mengimprove oleh cara mereka sendiri. Nggak bisa dipaksakan. Misalnya saya menggunakan caranya si A gitu, gak akan bisa gitu. Yang harus mengembangkan ya si A itu sendiri dan saya sendiri itu sudah individu yang berbeda. Kemudian what happened? Describe the situation or event, including who was involved and the associated with the event. Jadi avoid making judgment. Jadi jauhi sebuah judgment dan buatlah hanya deskripsi yang simpel. Terus kemudian ada siapa saja di dalam deskripsi itu. Apakah Anda sendiri atau ada orang lain misalnya. Kemudian what did you do and the thing. Apa yang akan kamu lakukan? Perannya di dalam situasi tersebut itu apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Ketika stres tinggi misalnya. Apa yang kamu pikirkan? I want to self-harm gitu. Kalau menyakiti diri sendiri gitu ya misalnya. Kemudian fokus on the description only. Jadi fokus hanya pada deskripsinya. What did it mean? Jadi apa artinya? Analyze the meaning of the event to those involved. How did the environment or context of the event influence the participant? Jadi apa artinya? Misalnya ada masalah dengan orang tua. Itu artinya apa sih untuk Anda gitu? Bagaimana Anda meletakkan peran Anda sebagai anak, peran orang tua di dalam situ? Itu perlu pengenalan diri ya, perlu self-awareness yang tinggi. Apakah Anda cukup mampu? Gitu? Apakah Anda cukup cukup bisa ya berdiri sendiri tanpa orang tua misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah proses ya di sini gitu kan, bring in ideas from outside of the experience to and the thing and compare. Jadi kita perlu membandingkan, oh kalau orang tua aku gini, coba deh dilihat lagi gitu ya, orang tua yang tapi aku pengen nih orang tuanya yang seperti itu si A gitu, tapi lihatlah yang ada nggak yang lebih nggak beruntung gitu. Oh, ada ternyata. Nah, itu analyze gitu. How do you evaluate the situation? What was the good or bad about the experience? Jadi, apa itu? What was the good and bad? Jadi, dari itu apa yang bagus, kemudian yang kurang baik in light of your own values and feeling. Jadi, disesuaikan dengan nilai serta apa yang kamu rasakan saat itu. Kemudian, what did you learn? What conclusion you reach about the situation in a general sense? Kemudian, more specifically, what did you learn about yourself and your own way of working? Jadi, belajar. Oh, oke. Kesimpulanku adalah ini. Terus kemudian kalau kamu ngambil kesimpulan ini, kamu apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu dapatkan dari keputusan yang sudah kamu buat? Know what? What are you going to do different? Apa yang akan kamu lakukan? Atau kamu cukup ya udah sih melakukan hal yang sama aja, it's no problem karena mereka yang salah misalnya. Itu adalah egosentris ya. Based on what you learn from this experience. Jadi apa yang berdasarkan dari apa yang sudah kalian pelajari. Where can you get more information to improve your understanding and approach to the practice? Jadi, di mana kamu akan belajar, mendapatkan informasi lebih untuk mengimprove, mengembangkan diri kamu, pengetahuan kamu dalam sebuah perilaku atau praktisnya itu seperti apa, prakteknya itu yang sudah kalian lakukan itu seperti apa. Kemudian caring dalam interaksi akademik, a true caring relationship depend on teachers' ability to identify and meet student needs and is
affirm by student confirmation of that caring. Jadi di situ pertemuan atau dosen atau guru itu mengidentifikasi sebenarnya siswaku itu butuh apa sih? Oh, kayaknya lagi nggak nyaman deh dia, gitu misalnya. Kayaknya dia lagi butuh pendampingan, misalnya gitu. Kemudian caring as a relationship phenomenon depends that the teacher know his or her student well in order to respond to their need, desire, and struggles. Jadi dia paham kalau misalnya students-nya ini membutuhkan sesuatu, menginginkan sesuatu, dan mereka sedang berjuang menghadapi sesuatu. Itu caring. It is also concerned with the teacher's sensitivity to the student's feeling, academic development, and their dignity. Maka tak jarang ketika nilai kalian turun, maka PA akan bertanya, ada apa? Ono opo? Mau nggak cerita? Kenapa nilaimu turun? Gitu. Ya, itu adalah bagian dari caring academic gitu. A caring relationship requires engrossment and motivational displacement, where the teacher replace their own needs and the desire with the needs and the desire of their students. Jadi itu adalah sebuah motivasi. Nah, jadi caring itu diharapkan nanti dapat memotivasi dari si siswanya tadi. Nah, caring-nya ini seperti ini, ada murid, kemudian guru atau dosen, kemudian ada lingkungan, terciptalah nanti ada caring di sekolah atau di perguruan tinggi gitu ya. Nah, hubungan yang caring terbentuk saat guru mampu untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, merespon kebutuhan dan keinginan siswa. Jadi apa sih yang dibutuhkan, dia tahu gitu ya. Siswanya tentu harus cerita juga ya, jadi nggak mungkin dosen akan paham juga kalau misalnya siswanya juga tidak mau cerita gitu. Kemudian merespon tantangan atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Jadi apa sih kesulitannya? Apa sih tantangannya dalam belajar yang dihadapi mereka? Gitu. Kemudian sensitif terhadap perasaan siswa serta tahap perkembangan akademik siswa. Ketika siswanya itu ada perasaan nggak nyaman, ada perasaan ngeganjel, boleh cerita sama PA. Ya. Kemudian requires engrossment and motivational displacement, where the teacher replace their own needs and desire with the need and desire of their student. Tadi bahwa membutuhkan motivasi yang bertukar gitu, sehingga si guru itu oke lah, kayaknya siswaku lebih butuh aku untuk sekarang gitu. Jadi saya akan bantu dia, misalnya seperti itu. Nah, jenis interaksi akademik ada personal care dan academic care. Kalau untuk yang personal care emphasis on the overall growth of a student as a person. Jadi melihat secara whole, secara utuh bahwa mahasiswa itu adalah seseorang atau orang yang memiliki lingkungan personalnya dia sendiri gitu. Nah, di mana dia harus berkembang di situ. Makanya dia melihatnya secara utuh. Kemudian guru merespon sebagai manusia yang utuh tadi ya sudah kita kenalan, kemudian memiliki unsur dan kebutuhan baik secara emosi, moral, sosial, kultural, serta kognitif. Kemudian in personal care, teacher act like mothers to nurture the will character of the students. Jadi dia bertindak sebagai seorang ibu ya. Dengan kata lain, guru membentuk karakter siswa, contoh mengajari cara bersikap, menanamkan nilai kejujuran, menanamkan nilai budaya, etika, serta sopan santun. Karena apa? Karena siswa itu kan berasalnya nggak cuma dari Jawa aja. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, NTT, NTB, Bali, bahkan ada juga yang Irian, di mana setiap daerah itu memiliki
budaya masing-masing. Nah, padahal untuk saat ini belajarnya ada di Yogyakarta, di mana pasti akan ada perbedaan budaya di situ. Seperti kata pepatah, di situ bumi dipijak, di situ juga langit dijunjung. Nah, di situ ada peran PA juga gitu. Bagaimana sih kita harus bersikap kepada orang yang lebih tua di Yogyakarta ini gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian tugas guru juga untuk mendorong perkembangan dan kemampuan baik secara sosial, emosi, dan intelektual menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Maka tak jarang ketika misalnya ada perlombaan, maka dosen juga ayo ikut-ikut. Itu adalah salah satu bentuk dorongan atau caring-nya seorang dosen kepada mahasiswa karena dia menginginkan ada perkembangan dari mahasiswa tersebut. Kemudian memenuhi kebutuhan baik secara emosi, moral, sosial, dan kultural. Membantu siswa mengatasi masalah personal dan interpersonal problem inside and outside school and deal with this problem with empathy and passion problems. Tadi sudah saya utarakan bahwa ketika kalian memiliki masalah, ketika kalian ada sesuatu yang tidak nyaman, baik itu di lingkungan kampus maupun non-kampus, tetapi mempengaruhi secara nilai-nilai akademik ya, atau mempengaruhi kalian dalam mempelajari atau belajar sebagai seorang mahasiswa, maka boleh kalian untuk bercerita dengan PA. Contoh membantu siswa dalam adaptasi sekolah, konflik antar teman, konflik dengan keluarga. Kemudian academic care, caring dalam aspek akademik yang pertama adalah perhatian terhadap aktivitas belajar siswa agar maksimal. Kemudian manajemen kelas, penyusunan jam kuliah, peletakan jadwal ujian, kemudian ada aturan akademik, misalnya deadline tugas, aturan plagiarisme misalnya. Nah, sehingga terciptalah suasana akademik yang kondusif ya. Kalau misalnya eh, tidak ada deadline, tidak ada self plagiarism, pasti akan jadi semrawut ya, dan akan tidak ada aturannya gitu, sehingga suasana akademiknya juga tidak kondusif. Nah, indikatornya adalah satu, membangun karakter siswa, yang kedua menghindari bias keadilan dalam mengajar siswa, memahami situasi dan kepekaan, dan kemudian mengajar dengan respect atau menghargai. Kemudian rinciannya tadi nurturing the student character ya. Jadi kita lihat karakternya. It is important for a teacher to care about non-academic matter for student. Jadi ini adalah hal yang penting bagi seorang dosen atau guru untuk perhatian atau memberikan cinta kasihnya baik itu pada masalah yang non-akademis. Kemudian tambahannya, teacher juga atau guru juga perhatian terhadap kemampuan bersosial dari mahasiswa. Kemudian dosen juga harus care terhadap dignity-nya dari students gitu ya. Terus dignity itu harga diri. Jadi guru harus care terhadap harga diri dari siswa itu. Kemudian sebagai salah satu dari peran guru, dia juga harus memahami personal karakter atau karakter personal. Iki bocah ki jani kayak gini gitu. Sebenarnya seperti ini loh. Anaknya itu misalnya pendiam, tapi dia care kok kalau misalnya dikasih tahu itu nurut kok. Kalau misalnya dikasih masukan itu dia mempelajari kok, menganalisis kok, misalnya seperti itu. Jadi memahami personalnya. Kemudian dia memahami tentang peran moral, kemudian guru juga memahami tentang perilaku serta emosi dari siswa. Kemudian secara untuk yang bias, untuk mengurangi bias, maka guru itu lebih memberikan tentang kebebasan berakademik.
ya. Jadi tidak tuh misalnya si A karena dia mahasiswanya itu baik, perilakunya baik gitu ya, kemudian nilainya baik, terus kita kasih hadiah apa, barang apa, itu enggak. Jadi self rewardnya rewardnya itu berupa freedom, academic freedom gitu. Kemudian it is fair if teacher pay more attention to the active students, ya. Jadi dikasih perhatian lebih kok, ya nggak apa-apa gitu untuk pay attention gitu. It is fair if the teacher engage good student in the learning activities. Gitu. Kemudian awareness, ada teacher are expected to be aware of student problem which are related to the matter outside of classroom. Jadi dia boleh kok bertanya tentang masalah-masalah di luar sistem akademik, tapi tetap yang kalau dalam konteks ini tetap dia yang mempengaruhi ya, nanti mempengaruhi performanya mahasiswa tersebut gitu. Kemudian teacher responsibility to be aware of the student different capabilities. Jadi tadi bahwa manusia adalah unik, setiap orang pasti memiliki skill masing-masing, kapabilitas masing-masing, sehingga ya dosen harus paham itu dan mengerti itu gitu. Teachers should be aware of the student background, jadi memahami tentang background dari siswa, dan teacher are expected to be aware the student needs and interest. Jadi dia paham kebutuhan apa dan yang menarik untuk mahasiswa tersebut apa. Kemudian respectful itu efektif ketika misalnya seorang guru itu punish memberikan treatment kepada siswa yang memberikan peringatan kepada siswa di depan kelas gitu. Kemudian apakah itu efektif atau tidak, itu juga harus dilihat ya. It is respect gitu kan. Kalau untuk zaman dulu tuh loh, kalau guru-guru kan manggil siswa ke depan, oh kamu gini-gini, nah itu apakah itu respect nggak tuh. Terus kemudian as far as teacher method bring about learning, it does matter if the method put pressure on the student. Apakah itu bermasalah kita memberikan tekanan kepada students saat pembelajaran gitu? Bermasalah nggak? Kemudian teacher can justify any method to improve learning of poor student. Jadi dosen diberikan kewenangan untuk mengembangkan yang mahasiswa yang ya istilahnya kurang aktif ya, kurang aktif gitu ya. Itu gimana caranya biar dia ikut aktif, nilainya biar berkembang gitu. Kemudian teacher pedagogy episode only focus on student academic achievement. Apakah iya hanya academic achievement ya? Kalau yang pedagogical gitu ya, saya rasa enggak ya, harus harus utuh, kita harus melihat secara utuh. It is effective rule if teacher asks student leave the classroom to discipline them. Yaitu kayak yang tadi ya, ngasih cardless, jadi memberikan kartu gitu. Kamu ayo berdiri di depan kelas. Kamu ayo keluar misalnya. Itu apakah cukup efektif atau tidak? Menurut kalian coba. Kemudian teacher should be harsh to force student improve their academic learning. Apakah harus gitu? Harus enggak? Harus itu kasar, harus enggak? Harus rude gitu.
kamu harus gitu, kasar. No ya. Kemudian teacher method should be fixed based on typical student capability. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan dari siswa tersebut. Ya, itu dari saya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, silahkan kalian bertanya di kolom komentar di bawah. Itu saja ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya.